sidang Jumat yang berbahagia, hendaklah orang tua menjadi teladan bagi anaknya. Kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh, bapaknya yang soleh dulu, insya Allah mendapatkan anak yang sabar, anak yang soleh, seperti seorang remaja awal Nabi Ismail alaihissalam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimana anak cucu dan keturunan kita agar mendapat yang soleh? Pertama memang contoh teladan. Yang kedua tentulah dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak cucu dan keturunan yang menyejukkan mata kami ketika kami memandangnya, dan persiapkan mereka jadi pemimpin yang bertakwa, bukan menjadi pemimpin yang jahil, yang membodoh-bodohi rakyatnya. Dalam satu hadis memang diramalkan oleh Rasulullah, kita akan mendapatkan pemimpin yang jahil dari keluarga yang jahil pula, akan melahirkan pemimpin yang jahil. Dari keluarga yang soleh akan lahir pemimpin yang soleh pula. Dalam satu hadis riwayat Ad-Dailami mengatakan, sayati 'alan nas, akan datang suatu masa nanti kepada manusia, umara'uhum asadun, penguasanya, pemimpin tertingginya adalah singa. Bagaimana karakter singa? Dia memerintah berdasarkan kekuatan lompatannya, berdasarkan kekuatan gigitannya, dan berdasarkan kekuatan kuku taringnya, besar badannya. Itu yang dijadikan modal, bukan kepintaran dan kesabarannya. Itu yang namanya asadun, singa atau harimau. Pemerintah harimau, singa, yang disebut dengan umara'uhum, artinya pemimpin mereka. Yang kedua kata Rasulullah, wa wuzara'uhum asadun, menteri-menterinya, pembantu dari umara'nya adalah serigala. Bagaimana karakter serigala? Karakternya adalah mementingkan kelompoknya saja di dalam hutan. Kalau bukan kelompok serigala, itu musuhnya. Kalau sekelompok dengan dia, itu temannya, akan dibela sekalipun salah. Sekalipun salah, dia bela. Kenapa? Kelompoknya. Itu namanya serigala yang homo lupus. Kadang-kadang sesama serigala pun saling memakan pula, tergantung siapa yang mati duluan. Kaum muslimin yang berbahagia, ini hadis dari Rasulullah riwayat Ad-Dailami memberikan i'tibar, perumpamaan kepada kita, tapi tujuannya sebagai tanbih, peringatan, jangan sampai terjadi. Yang ketiga disebut dengan waqada'uhum kalbun, hakim-hakimnya adalah anjing. Masya Allah, ini hadis. Kalbun artinya anjing, qada'uhum itu penegak hukumnya adalah anjing. Bagaimana karakter anjing? Suka makan sogok. Sekalipun kiai, orang alim, kalau dia datang lewat di hadapan rumah orang yang punya anjing, tidak membawa apa-apa, akan dipelototinya dan akan dimarahinya atau digonggongnya, mungkin digigitnya. Tapi kalau datang itu orangnya membawa daging atau membawa tulang atau sejenis makanan, diberikan kepadanya sebagai sogokan, itulah yang disenanginya, dan dia akan mengabdi kepada siapa yang memberi makannya, siapa yang menyogoknya. Itulah karakter dari anjing. Nah, ini kata Rasulullah. Kemudian yang keempat, an-nasu ghanamun, masyarakat banyak pada waktu itu seperti kambing.
hanya pandai berdemonstrasi, demo ngembek. Kalau ada hari hujan, dia berteduh sambil mengembek. Kalau hari panas, tidak mendapatkan air, dia juga mengembek. Kalau dilempar orang, dia sakit, mengembek. Kalau dia senang kegirangan, juga mengembek. Hanya itu yang dia bisa lakukan. Kalau seandainya kelompok singa ingin berpesta pora, yang jadi korban kambing. Kelompok serigala ingin cari makan atau pesta, yang jadi korban kambing. Kelompok anjing ingin juga dia berpesta pora, yang jadi korban juga kambing. Nah, lalu kata Rasulullah yang keempat, dinuhum darahimuhum. Waktu itu agama manusia adalah agama uang, agama duit. Darahim itu dirham. Dirham itu adalah mufradnya atau singularnya, jamaknya atau pluralnya darahimuhum. Artinya yang menjadi kiblat yang paling diutamakan tempat menghadapnya adalah uang. Siapa yang punya uang dia akan mengatur, yang tak punya uang akan diatur. Itu ramalan Rasulullah. Dinuhum darahimuhum. Agama mereka pada waktu itu adalah uang. Kiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka adalah perempuan. Apapun yang mereka lakukan, yang paling depan itu perempuan-perempuan cantik. Itulah yang mereka agung-agungkan, yang mereka kedepankan, yang mereka utamakan, hiasan di dalam hidupnya. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana agar terhindar yang demikian? Maka ayah ibu di dalam rumah tangga harus menjadi teladan bagaimana kehidupan yang sederhana, bagaimana kehidupan yang berkeadilan, bukan berpesta pora, tapi yang cukup untuk kehidupan yang sederhana, kehidupan yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada penguasa, bukan mendekatkan diri kepada kelompok serigala, kelompok anjing, atau kelompok-kelompok orang yang mendewa-dewakan uang. Bukan itu, tapi kelompok orang yang takut akan azab Allah. Jadi yang dihimbau oleh khatib setiap Jumat, ittaqullah, takutlah kepada Allah, itu takutlah kepada azab Allah maksudnya. Ingatlah akan azab Allah yang sangat pedih. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyembunyikan hartanya, tidak bayar zakat, tidak mau berkorban, tak mau infak, mereka sembunyikan dari jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar, berita kepada orang itu, azab Allah sangat pedih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa